Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi aku tanya ke suami, kita dulu di Mesir tahun berapa ya berangkatnya? Saya lupa. Katanya tahun 2000 ya, Ya. Tahun 2000 berarti sekitar 17 tahun yang lalu saya 3 hari tinggal di Surabaya. Saya lulusan MAKN Malang, dan di Surabaya waktu itu diadain ujian untuk seleksi ke Mesir. Jadi saya mengikuti ujian seleksi ke Mesir di Surabaya. Alhamdulillah Surabaya membawa berkah, dan keberkahannya itu bisa membawakan saya dan suami saya bisa hadir di sini. Kalau mungkin saya nggak ke Mesir, saya nggak ketemu suami, dan saya nggak bisa maksain suami ke sini. Jadi berkah Surabaya. Sebenarnya saya di sini fansnya Ustadz ya, cuman nggak tahu saya kasih kursi di sini. Ya sudah, saya ambil kesempatannya. Dan alhamdulillah, kalau bicara tentang pemuda itu isinya ambisi pengen sukses, ambisi pengen kelar kuliah, ambisi pengen dapet jodoh. Dan semua ambisi itu alhamdulillah Allah yang akan memudahkan. Saya dulu juga modalnya cuman punya keinginan, cuman punya ambisi. Ketika saya dari MTS melihat teman-teman pada ke Malang, dalam hati saya ingin ke Malang, dan ternyata Allah mudahkan. Ketika saya belajar di Malang, duduk di taman ngelihat pesawat terbang, ngelihat doang, jadi modal cuman ngelihat dan punya keinginan. Lihat pesawat terbang, ya Allah, aku ingin ke Mesir. Dan sekali lagi Allah mudahkan. Ketika sudah sampai Mesir, teman-teman pada haji, nggak ada duit pengen haji. Kalau di Mesir itu hajinya sebenarnya murah ya, cuman sekitar 3 juta ya, 3 juta 4 juta. Ini manggilnya BB. Perkenalan. 3 jutaan ini rugi banget kalau nggak bisa berangkat. Akhirnya saya juga cuman modal, ya Allah, aku ingin haji. Ternyata sekali lagi Allah mudahkan. Berkali-kali saya hanya punya modal keinginan, dan Allah yang mudahkan. Itulah kebanyakan takdir yang kita jalani, itulah yang kita inginkan. Suatu hari Rasulullah SAW nengokin sahabatnya. Seorang laki-laki sedang kesakitan, sakit banget. Ditanya, jangan-jangan kamu kesakitan, kamu doa apa? Rasul curiga, ini sakitnya kayaknya bukan sakit biasa, sakitnya lama dan sakit banget. Jangan-jangan kamu berdoa sesuatu. Kemudian lelaki tersebut menjawab, iya ya Rasulullah, aku ini memiliki dosa, dan aku berdoa, ya Allah, hukum saja aku di dunia karena dosaku, jangan sampai engkau hukum di akhirat. Ini keinginan yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasul langsung komen, subhanallah, la tutik, ya maha suci Allah, kamu gak bakal sanggup kalau kamu minta dihukum di dunia, karena seluruh dosa-dosa yang kita miliki terlalu berat ya kalau harus ditebus di dunia. Halla taqul, kenapa tidak engkau katakan saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jauh lebih baik daripada meminta dihukum. Tentu kita semua berdosa, pagi dosa, siang dosa, malam dosa, muda dosa, tua dosa. Bahkan banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan kita lupa. Dosa apa saja ya yang sudah aku kerjakan. Kita sudah berucap apa saja kita sudah lupa. Omongan apa yang nyakitin, omongan apa yang akan dihisap kita lupa. Makanya jangan meminta dihukum. Mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, memang aku berdosa, namun aku tetap mengharapkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ini sebuah spirit yang harus kita miliki, husnuzon sama Allah.
Kita semua berdosa, tapi Allah wadud. Wadud itu kalau bahasa kita friendly, ramah. Meskipun kita dosa, Allah enggak marah. Beda ya kalau kita sama bos atau sama temen atau sama siapapun, kalau kita dosa sudah hilang tuh ramahnya. Wadud itu ramah itu hangat. Kita kalau salah sama seseorang, misalnya sama Mbak siapa? Mbak Feti misalnya, saya salah ucap, yang tadi ketika menyambut saya hangat, manis, enak gitu, saya salah ucap, jadi kok jadi beda ya, ramahnya menghilang. Kalau Allah, kita berdosa di hadapan Allah sebanyak apapun, sesering apapun, Allah tidak kehilangan ramahnya, tetap wadud. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum, wahai hambaku. Jadi masih saking ramahnya Allah, masih manggil wahai hambaku. Tipe siapa yang banyak ngebunuh? Yang banyak ngebunuh Wahsy ya. Wahsy itu yang ngebunuh kekasihnya Rasulullah, Hamzah. Sudah ngebunuh, kemudian dia juga punya kebiasaan minum minuman keras. Bahkan Islam sudah datang, beliau masih tetap dalam habit yang lama. Artinya dosanya banyak, tapi tetap dikatakan qul ya ibadi, wahai hambaku. Allah tetap ramah, tetap cinta, tetap mengharapkan kedatangan hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas kasih sayang Allah. Sebanyak apapun kesalahan kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Tetap meminta maaf dan tetap meminta kesehatan. Jangan pernah Allah hukum aku ya Allah, jangan pernah, karena kita nggak akan pernah sanggup memperoleh hukuman itu. Ketika kamu ketemu dengan orang yang enggak kamu sukai, maka tetaplah tersenyum. Pertahankan senyuman kamu, karena senyummu adalah kekuatanmu. Karena senyummu adalah keteguhanmu memegang keimanan. Jangan engkau pudar senyuman cuman gara-gara ketemu dengan orang-orang yang tidak engkau sukai. Jadi ketika kamu ketemu sama orang yang engkau cintai, maka itu ungkapan cinta. Ketika engkau ketemu dengan orang yang engkau jengkel kepadanya, maka itu ungkapan kekuatan. Nah, ketika engkau ketemu dengan siapapun dan engkau tersenyum, maka sungguh engkau sedang beribadah. Dan tersenyum itu sungguh seperti cahaya bintang.